Kaifa halukum? Jawabannya bi khair, alhamdulillah. Saya ulang ya. Kaifa halukum? Masih nggak mau Pak, lagi. Kaifa halukum? Ya, bagus. Diserahkan atau keluar ini yang isi? Pantau. Diserahkan akan memberikan wawasan kita ya tentang sirah nabawiyah. Diserahkan, silakan ke depan. Kita akan dulu diserahkan ini banyak sekali ilmu-ilmunya. Oke, bahasa panjang lebar, langsung saja kita ke sumber suara. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMP Negeri 1 Bandar Lampung kelas 7? Alhamdulillah. Kita alhamdulillah ditempatkan pada pagi hari ini di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai di muka bumi ini, yakni di dalam masjid. Ini kita berada di rumah Allah. Maka kalau kita jadi tamu dari saudara atau kita jadi tamu di tempat orang lain, apakah kita berlaku sesuka hati kita? Nah, apalagi kita berada di rumah Allah. Dan majelis tempat kita berada hari ini, ini semua siswa yang putri yang ada di sebelah kiri masjid, semua bisa menyimak ya. Yang di sebelah kiri, kalau bisa mendengar suara dengan jelas, kasih tanda, Pak, angkat tangan sedikit ya. Bisa dengar? Bisa ya? Simak. Yang belakang juga. Maka majelis yang kita buat pada pagi hari ini adalah majelis yang paling mulia. Kenapa? Karena pada majelis di mana kita membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di majelis ini nazalat alaihi sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan jiwa. Jadi yang suka hatinya galau, nah SMP ini kadang-kadang hatinya galau. Ada yang bikin singkatan, apa singkatan itu? Hah? Ada set boy. Iya. Jadi di mana tempat mencari ketenangan jiwa? Iya, hadirilah majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majelis itu di mana saja, di masjid dekat kalian tinggal, kalau ada pengajian ikutin. Ya, ada yang di masjid dekat rumahnya ada pengajian rutin misalnya. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, bahwa siap penuh rahmah, diturunkan, dicucuri rahmat.
dicucuri rahmat. Dan kita ini ya dibanggakan oleh Allah. Coba yang ada di sebelah kanan saya, coba perhatikan ke sini. Kalau kalian dibangga-banggakan oleh ayah ibu kalian, misalnya ada paman datang, kalian ini dibangga-banggakan. Siapa namamu? Aska ini anak saya, dibangga-banggakan. Pintar, cerdas, rajin. Senang gak kalian? Itu dibanggakan kepada saudara, dibanggakan kepada orang lain. Yang membanggakan siapa? Orang tua. Rasanya senang tidak? Kurang semangat. Rasanya senang gak? Nah, apalagi yang membanggakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dibanggakan kepada siapa? Kepada para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah. Dibangga-banggakan kepada para malaikat. Dahulu sebelum diciptakan Nabi Adam. Kapan? Sebelum diciptakan Nabi Adam. Para malaikat bertanya, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai Allah akan menciptakan mereka-mereka yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami, pada kata para malaikat, ya, sedangkan kami, kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami ini senantiasa ya berzikir, bertasbih, memuji Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi apa kata Allah? Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Dan lihatlah pada pagi hari ini. Nah, coba lihat sekeliling. Ya, lihat sekeliling. Kita semua sedang membuat majelis yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis para malaikat. Oleh karena itu rugi apabila di dalam majelis seperti ini apa yang kita lakukan, yang kalian lakukan, main. Coba kalau kita buat daftar apa saja yang harus disilang. Nah, kalau cek kan biru ya, kalau disilang merah. Apa saja yang jangan dilakukan di majelis seperti ini? Coba. 1. Main HP. Silang ya. Ngobrol. Silang. Apalagi? Yang berkata yang tidak pantas, yang tidak bagus, disilang. Ya. Apalagi? Iya. Jadi semua itu tadi, main HP, tidur, jam segini kok tidur. Ya. Nah, apalagi kita ini sudah berada di bulan Rajab. Habis bulan Rajab apa? Sya'ban. Cerdas ini. Iya, Aska ya, siapa namanya? Aska. Bulan Sya'ban bentar lagi. Setelah Sya'ban apa? Banyak yang
bergembira. Kalian bergembira tidak? Menghadapi bulan Ramadan. Harus bergembira. Tapi bukan bergembira makanannya banyak, bukan. Ya. Bergembira karena di bulan Ramadan itu nanti pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita mau persiapkan untuk menghadapi bulan. Apa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan? Memperbanyak ibadah. Yang pertama, nah ini yang mau buku boleh tulis ini daripada ngobrol ya. Ngobrol. Tadi kan sudah kita bahas bahwa kita di dalam masjid, sedangkan kita jadi tamu dari rumah orang lain saja, kita harus dengan adab yang baik. Adab baik apa adab buruk? Adab yang baik. Apalagi kita berada di rumah Allah, di dalam masjid. Jadi tangannya jaga. Apa yang dijaga? Tangan, jangan kemana-mana. Matanya jaga. Matanya dijaga. Jangan di sini. Simpan. Yang matanya masih lihat HP, angkat sini. Beda kalau di luaran sana, kalian terutama yang laki-laki tundukkan pandangan, jangan lihat sana sini jelalatan. Tundukkan pandangan. Tapi kalau di dalam majelis angkat pandangannya. Kalau ditundukkan nanti ngantuk. Karena setan paling gak suka dengan ada majelis yang membicarakan kebesaran Allah. Setan paling tak senang. Maka pasti diganggu. Diganggunya dengan apa? Dengan HP, dibisik-bisiki. Buka HP-nya. Sebentar aja. Ada WA penting, ya kan? Padahal nggak ada. Ya kan? Ganggu kawannya. Nah, dibisikin yang satu. Ganggu kawan sebelahnya. Toel kupingnya. Setan satu lagi bisikin lagi. Kupingmu ditoel, lawan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya. Jadi yang pertama persiapannya adalah persiapan ilmu, ya. Persiapan caranya yang menuntut ilmu dari siapa? Iya, setelah Rasulullah SAW wafat, maka ada para sahabat. Setelah para sahabat ada generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in ada generasi tabi'un tabi'in. Kemudian terus para ulama sampai kepada zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah di tempat kita tinggal, di lingkungan kita ada para ustadz, para ulama. Maka kalian, kita semua hadir, duduk di dalam pengajian-pengajian bersama para ustadz tersebut. Terima nasihatnya, dengarkan ilmunya, diserap, diamalkan, dan disampaikan. Ya. Selain itu, secara individu juga memperbanyak membaca buku-buku agama. Jadi belajar duduk dalam majelis para ulama, para ustaz, para asatidz, dengarkan ilmu dari beliau, ambil kebarokahannya, amalkan, dan juga di rumah juga membaca. Dan baik lagi diikat ilmu itu dengan cara apa? Ditulis, belajar nyata. Nah itu, jadi belajar ilmu. Bagaimana tadi? Hadir pengajian ya. Banyak baca.
dan tulis. Kemudian belajar nyampaikan dengan teman dulu. Misalnya dua ini, kan? Nah, misalnya dua ini nih, kedua begini, ya, yang belakangnya lagi, kan? Itu yang masih ingat belakang lihat sini, ya. Sampaikan kepada teman belajar, nanti gantian. Jadi untuk belajar menyampaikan. Kemudian yang kedua, mulai berlatih memperbanyak porsi dari ibadah. Sholatnya diperbanyak. Kita biasanya ini nih, satu lagi nih. Coba dengarkan nih. Mulai dari yang kanan kasih contoh ke yang kiri dulu. Yang kanan kalian ya, ini saya berarti. Coba daerah sini kasih contoh dulu, jangan ada suara. Dan matanya jangan ada yang ke samping-samping. Nah ini nih, tolong dikasih ingat. Pelan-pelan aja ngeliatnya di masjid, jangan dikeplak. Di masjid kita ini, kalau di masjid dengan lembut, dengan kasih. Nah coba yang kiri saya perhatikan, kalian berada di sisi kanan masjid. Angkat kepalanya, lihat sini semua. Nah, kemudian mulutnya dirapatkan dulu. Gak usah pakai tangan. Ya. Nah, kalau sudah, saya beralih ke sebelah kanan saya. Yang kanan saya berarti kalian berada di sebelah kiri masjid. Lakukan yang sama dengan kawan-kawan di sebelah kanan kalian. Kepalanya ngadap sini. Yang sender-senderan. Kamu nanti nyesal kalau ya. Kalian pernah dengar kisah sahabat namanya Sa'ban? Ya, ketika dia hendak wafat, dia berkata, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Katanya. Aduh, kenapa nggak yang lebih bagus? Kata dia. Ya, aduh, kenapa nggak semuanya? Kenapa kok bilang begitu? Ada yang tahu? Pasti udah tahu. Hah? Ayo coba gimana? Ini siapa? Nah, biasanya kalau dari teman lebih nyambung, coba. Boleh ke depan, sebentar. Nah, ini kawan kita dari kelas 7 8 namanya. Hah? 74 namanya? Beril. Nah, coba. Nggak tepuk, nggak usah tepuk tangan ya. Kalau kita kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalnya kawan saya Beril itu teman saya itu, dia di depan. Masya Allah. Ya, jangan tepuk tangan, tidak mungkin. Coba Beril boleh bagi sama kawan-kawannya. Yang tadi. Nah, coba dengarkan. Kalau kalian yang berdiri di sini kira-kira enteng apa berat? Berat ya? Suara yang bisa lantang menyangkut-nyangkut di sini. Teman-teman, telan-telan suaranya. Badan yang biasanya tegak berdiri begini. Pegang mic-nya, putar-putar teman-teman. Maka teman yang duduk bantu. Gimana cara bantunya? Bantu dengan menyimak, ya. Bantu dengan menyimak. Bantunya dengan bukan bantu ngomong nanti ke depan semua, ya. Bantunya dengan menyimak. Coba yang belum menyimak dengan baik,
Coba berarti. Dan ini terapkan ketika setiap hari kalian menjelang sholat zuhur berjamaah. Nanti biar kakak-kakak kelas 8 melihat, kakak-kakak kelas 9 melihat, adik-adiknya kelas 7 ketika berada di masjid akan sholat berjamaah bisa menunaikan adab-adab di dalam masjid dengan baik, maka mereka akan iri yang baik, ya, akan merasa iri. Dia bisa, itu lebih muda dari saya lebih tua. Harusnya saya lebih tertib di dalam masjid, maka akan terjadi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan ragu. Ya. Nah, kita lanjut lagi beri. Kemudian dalamnya itu berangkat dari mana ke masjid. Kalau ke situ dia kan masih tahunya dengan kemudian di bawah masih orang dari kemudian menjalankan. Kalau yang lagi sedekah ke orang-orang yang susah. Ini sedekahnya itu kenapa harus melakukan ini? Masya Allah. Tahu ini dulu dari mana? Dari ngaji. Dari itu yang dibilang tadi ya. Kalau Pak Ustadz ada pengajian di masjid musola dekat rumah, hadiri, duduk. Setelah mendengar kisah itu jadi ada motivasi. Apa? Jadi gimana? Pengen sedekah kepada orang-orang yang lebih susah. Ada lagi. Membantu teman yang sedang susah. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan kembali kepada berbeda ya. Alhamdulillah. Nanti di lapangan ya. Di dalam masjid ini nggak usah tepuk tangan, jangan tinggikan suara. Dalam artian jangan berbicara yang selain membicarakan kebesaran Allah, selain zikir, selain salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika berada di masjid, latih diri untuk tenang, untuk khusyuk, untuk menyimak. Kalau ada ilmu disampaikan diserap, ya. Jadi tadi saya bicara yang ada sender-senderan tadi, yang bercanda-bercandaan sama kawannya, yang ngobrol-ngobrol sama kawannya, yang lirik-lirik HP, yang melototin HP. Pertama dilirik, lama-lama dipelototin HP-nya. Yang sibuk main game. Jadi dunia ini isinya game semua, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi game. Ya, nanti akan menyesal. Kenapa? Ketika nanti di akhir hayat semua manusia akan ditampakkan amalnya. Dan dari cerita sahabat tadi, dia dulu berjalan ke masjid dari rumah tempat dia tinggal ke Masjid Nabawi, jaraknya jauh. Rasulullah SAW bersama para sahabat mengunjungi dia karena sudah hari itu kok nggak kelihatan. Biasanya dia selalu ada di pojok yang sama setiap hari. Hari itu kok tidak ada, ya? Nah yang gini nih. Nah, masa mau diingatkan lagi? Ya, udah diingatkan lagi. Sayanya nggak apa-apa. Lihat nih. Sayanya mengingatkan kalian berulang-ulang kali nggak apa, malah dapat pahala sabar, pahala mengajak kepada kebaikan. Tapi kaliannya yang rugi, ya. Nah, jadi coba kalau tadi diurut dari kanan dulu, dengar ya, yang kiri lakukan sama seperti kanan, ya. Kalau sekarang nggak usah lagi, semuanya sudah langsung.
Terapkan setiap hari ketika menjelang sholat zuhur. Tunjukkan kepada kakak-kakak kelas 8 dan kelas 9 biar mereka iri sama kalian. Tunjukkan ketika nanti di akhir bulan kita mengadakan pengajian besar di lapangan, supaya semua bisa lihat siswa SMP Negeri 1 Bandar Lampung itu adalah siswa-siswa anak-anak yang saleh dan salehah, yang tahu nilainya majelis membicarakan kebesaran Allah. Majelis itu ilmu disampaikan, tahu nilainya, dia bisa mengetahui bahwa di situ rahmat Allah ditucurkan ke atas dia, sakinah ketenangan jiwa diturunkan kepada dia, maka dia akan merasa rugi untuk ngobrol, dia akan merasa rugi untuk ngobrol. Ya, nggak usah dicoba. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi nantinya akan merasa rugi. Sedangkan yang berbuat baik aja menyesal. Kenapa dulu? Kalau saya tahu sebesar ini pahalanya pergi ke masjid, kenapa nggak lebih jauh lagi? Padahal tadi saya sampai mana tadi? Ketika Rasulullah SAW dan beberapa sahabat hendak mengunjungi sahabat ini, karena beliau biasanya sholat di sudut masjid yang sama setiap harinya, ketika subuh itu tidak ada, bahkan ketika ditunggu pun masih belum muncul. Kemudian setelah sholat subuh Rasulullah SAW bertanya, kemudian tidak ada yang tahu kabarnya. Ada yang tahu rumahnya, ada. Maka Rasulullah dan para sahabat itu mengunjungi. Berjalan setelah subuh sampai dekat waktu duha. Kira-kira kalau dari masjid SMP 1, kalau jalannya habis subuh sampai sana duha, kira-kira jauhnya semana itu? Kalau jalannya ke arah sana tuh, ke arah Jalan Gajah Mada, flyover Pasar Tugu, terus ke arah Antasari, kira-kira sampai mana itu rumahnya? Natal. Jauh pokoknya ya. Pokoknya jauh. Nanti baru ditampakkan. Begitu besar pahalanya. Maka dia katakan, aduh, kenapa gak lebih jauh? Terus yang kedua tadi apa? Kenapa tidak yang lebih bagus? Tadi kata Beril, ceritanya gimana Beril? Dia waktu musim dingin, dia punya baju, kemudian beli baju yang lebih baru. Ketika musim dingin, kalau musim dingin nggak? Ya namanya musim dingin. Kalau musim duren ada durennya. Ya namanya musim dingin. Berarti rasa cuacanya dingin. Ya dingin nggak? Dingin nggak? Dingin ya. Karena kan dia bingung, ini saya bingung ngapain gitu ya. Nah, itu tuh dingin nggak? Ini lihat mukanya dia bingung. Makanya lihat sini. Pasang pecinya tuh kan ganteng kan? Kayak Pak Ustadz. Ya. Kalau saya ingatkan kalian berulang-ulang kali, lihat sini, dengarkan tuh nggak apa-apa, malah senang. Karena apa? Karena apa pahala lagi, ya kan? Kalian dong yang rugi ya. Ya, yang nunduk angkat kepalanya, bukan yang tinggi, ini ya. Kalau bermajelis seperti itu, kalau di luar sana tunduk, jangan gelalatan kanan kiri, ya. Lagi. Ketika musim dingin, untuk melawan udara dingin yang sangat dingin, kamu jangan bayangkan dingin kita. Dingin kita di sini sedingin-dinginnya ya di Bandar Lampung masih belum dingin. Iya, masih tergolong panas. Tapi di sana ya, kalau di sana dingin sekali, maka dia pakai baju 2 lapis.
Ketika itu berjumpa dengan seseorang yang kedinginan, lebih kedinginan dari dia, kenapa? Karena nggak punya baju. Jangan kalian bayangkan sekarang hari ini bisa beli baju pakai HP online. Nah, yang ditunggu yang angkanya sama 2, 2, 3, 3, 4, 4 karena ada promo. Nggak bisa, zaman dulu baju itu mahal karena bikinnya prosesnya lama satu baju itu. Maka banyak orang nggak punya baju. Jumpalah ia dengan orang yang kedinginan karena tidak punya baju. Maka dia bagi dua, dikasih baju yang lama, dia pakai yang baru, ditampakkan besar pahalanya, baru kemudian dia bilang, kalau tahu begini, kenapa tidak yang lebih baru yang saya kasih? Yang ketiga tadi, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Satu hari dia lapar, dia beli roti. Ketika akan makan, ada orang yang kelaparan datang. Maka dibagilah roti itu menjadi dua. Satu dia makan, separuh dia berikan kepada yang lapar itu. Ditampakkan pahala besar sebelum dia wafat meninggal dunia, maka dia katakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka kalian kalau malas-malasan di dalam masjid, lihat HP dalam masjid, ngobrol-ngobrol dalam masjid, ganggu-ganggu kawan dalam masjid, nanti pasti akan menyesal. Kalau tahu begini besarnya pahala berada di dalam masjid dan duduk dalam majelis ilmu, gak akan saya dulu ngobrol, main HP, ganggu kawan, ngantuk nanti. Itu ya. Maka kesimpulan kita pada pagi hari ini, apa kesimpulan? Coba simpulkan dulu. Yang menyimpulkan kan yang menyimak ya. Ya. Nah, coba saya pilih satu dulu. Ini. Nih. Ya. Sini. Mau ke depan nggak? Ya, sini. Nggak apa-apa. Mau saya jadikan kasih hadiah nggak ada? Ya, depan sini. Nah, bisa nyimpulkan apa? Ya boleh sini. Nah, alhamdulillah dari April sekarang kita punya kawan kita namanya Farhan dari kelas 7. Hari ini dua-duanya 74 ya. Coba kasih kesimpulan supaya teman-teman bisa punya kesimpulan yang sama, baik yang dari tadi menyimak maupun yang agak meleng-meleng dikit. Anjing, itu masuk TV One. Ya. Jangan bermalas-malas dalam menuntut. Ya, itulah saja pada pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan diberikan kembali kepada Pak Lekat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita dengarkan sedikit tambahan dari Ustazah kita, Ustazah Marliana. Silakan, Ustazah. Terima kasih atas waktunya Pak Lekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Anak-anak ibu masih semangat kalian? Tidak ngantuk? Alhamdulillah. Ya, semua ikutin ibu. Tangan di dada, biar semangat. Yuk, semua tangan di dada. Tidak bersuara. Yang bersuara nanti ibu pegangin mic, suruh menggantikan posisi ibu di depan. Pegang tangan di dada. Apa yang di hati ada di hati kalian? Jantung secara fisik. Apa yang ada di dada kalian? Hati, jantung, paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Maksud kita memegang dada ini. Masih ada suara itu. Coba yang ada suara, perhatikan di sini. Semangat pagi. Ikutin ibu. Tangan di dada semua. Sepertinya udah nggak semangat, ini udah pada sibuk. Awas kalau ada yang megang HP. Semangat pagi. Belum semangat sebelah sana. Semangat pagi. Belakang. Semangat pagi. Yang di luar. Semangat pagi. Belum itu yang pojok masih ngobrol itu. Pegang dada kalian semua. Berzikir di dalam musola ini. Bukan megang HP, bukan main game, bukan ngomongin kawannya. Apa kata Pak Antonari di dalam musola ini tugas kalian? Tidak boleh ngobrol. Kedua, berzikir, tidak boleh makan HP, apalagi main HP. Ulangi lagi, tangan di dada semua. Masih ada yang ngomong? Masih ada yang bersuara? Semangat pagi. Kuatkan imanku. Luar belum bersuara itu. Perempuan masih nunduk itu. Pegang dada semua. Kuatkan imanku. Sebelah pojok sana. Kuatkan imanku. Pegang tangan di sini semua. Cerdaskan pikiranku. Cerdaskan pikiranku. Tangan nunduk ke dada, tangan maju ke dada. Bersihkan hatiku. Sifat bersih di dadaku. Tangan gini semua. SMP Negeri 1 bisa. SMP Negeri 1 bisa. SMP Negeri 1 bisa. Yes. Itu anak muda namanya, bukan anak muda loyo. Ya, anak muda itu semangat. Masa kalah sama ibu yang udah nenek-nenek, udah mama. Ya, coba kenalan lagi. Apa maksud sifat bersih di dadaku? Sifat bersih apa maksudnya? Jangan
Mari bersama-sama kita gunakan Jumat pagi ini bersama-sama membaca sholawat dulu. Yuk kita baca sholawat derajat yuk. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa sholawat derajat? Maju ayo sini maju. Sholawat maju nanti ada hadiah dari ibu. Yuk bersama-sama. Stop. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yuk selamat derajat. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di bulan Ramadan dengan umur panjang. Sehat badan. Dikasih rezeki makan. Akan dijadikan anak yang soleh dan ada lagi lagunya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sholawat Naria, siapa yang hafal sholawat Naria? Yuk kita baca sholawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin.
siap semua. Ya, Ibu minta satu orang maju baca doa wudhu. Yang berisik nanti Ibu suruh maju ngaji. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil manasil asghari fadlillahi ta'ala. Satu, dua, tiga. Nawaitu wudu'a li rafil manasil asghari fadlillahi ta'ala. Yang lain. Adiknya masih kurang. Siapa yuk? Maju yuk. Dapat yang maju nanti dapat rezeki banyak setelah keluar dari sini. Dikasih juta. Berarti yang ada ibu nggak ada yang bisa wudhu. Jadi sholatnya nggak ada yang sah kalau wudhunya nggak sah. Ayo buat ini kawan-kawannya maju. Ya ini ada. Beri tepuk tangan sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Silakan berdoa. Tapi di dalam musola nggak boleh tepuk tangan ya. Karena keterbatasan waktu, kita sambung lagi hari Jumat berikutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tertib. Duduk tertib. Ya, tadi ada pembukaan maka ada penutupan. Ya. Di statement penutup ini Bapak sampaikan ya, khusus wabil khusus untuk yang putra karena kita siang nanti akan sholat Jumat ya. Nah, dalam sholat Jumat itu kita ada 2 rakaat. Kita sholat zuhur ada 4 rakaat. Jumat itu pengganti sholat zuhur. Spesial khusus untuk yang laki-laki ya. Untuk yang putri itu ada 4 rakaat. Untuk yang putra 2 rakaat saja. Tetapi 2 rakaat yang lain itu digantikan dengan 2 khutbah. So, oleh karena itu 2 khutbah tersebut masuk dalam rukun sholat Jumat. Dan di sana kita tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh banyak toel sana, toel sini, lirik sana, lirik sini. Kita harus berkhusyuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kalau kita tidak, maka amalan Jumat kita sia-sia. Fakot lawo, wakot lawo, pada Jumat adalah asidu lakum tulawo. Kalau kita nggak mau mendengarkan, kita ngobrol sama teman-teman, kita sibuk sama teman-teman, maka yang laki-laki ya sholat Jumatnya sia-sia. Berarti dia sama aja nggak sholat Jumat. Ada kalian ini sudah balik semua kan? Sudah mandi basah semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah balik. Kalau balik berarti wajib sholat. Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita butuh sama Allah. Ya. Pesan Bapak itu kita yang tertib, nanti tidak ada yang ngobrol. Waktu khotib sudah di atas mimbar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian azan, maka di saat itulah kita harus menertibkan diri, gak boleh ngobrol lagi sama teman, gak boleh lagi bercandaan, gak boleh lagi liatin HP, baca-baca yang lain. Kita harus dengerin sifat apa yang disampaikan oleh khotib. Kalau kita masih luar itu berarti sama aja kayak kita salat atau sholat, kita ngobrol sama teman, hahaha, dan lain sebagainya ya. Berarti batal salatnya. Nah itu pemahaman kita semua.
Insya Allah kita semua mendapatkan berkah. Kita tutup dengan kafaratul masjid yaitu subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang putri berangkat dulu. Yang putri dulu, yang putra tahan. Yang putri dulu, yang kedua. Ya. Yang putra nanti sabar. Sabar. Allahumma barik lana ya Rabbana sabbana wa Allahumma